Rahayu, para kadang sami channel Manunggal Rasa dimanapun Anda berada. Rahayu. Kembali kita ulang wuruk ajaran Romo Semono bersama Bapak Ali Mazhar. Gini Pak Ali, kita berbicara mengenai budaya bangsa. Sebenarnya budayaan itu apa Pak Ali? Jadi gini, kebudayaan yaitu budidaya yang diterapkan oleh olah pikir manusia. Jadi kebudayaan itu ada dua. Satu kebudayaan yang bersifat umum, kedua kalinya kebudayaan yang bersifat spiritual. Apa kebudayaan yang bersifat umum? Misalnya kita melakukan falsafah budaya Jawa, misalnya jaranan, ada reok, ada budaya-budaya yang berorientasi kepada candi-candi. Ini termasuk budaya Jawa, misalnya hasil galian daripada olah pikir manusia. Tetapi budaya yang ada yang lain di tanah Jawa ini khususnya budaya spiritual. Jadi sebelum ada agama-agama samawi yang turun ke dunia ini, sebenarnya para leluhur kita itu sudah punya yang namanya ada budaya spiritual. Apa itu Pak Ali? Budaya spiritual itu budaya yang diilhami dengan rasa spirit terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Spiritnya itu bagaimana kita menciptakan manunggaling kaulan gustinya. Nah ini terbukti apa? Terbukti banyak yang candi-candi dalam konteks candi Jawa itu banyak candi-candi yang berorientasi kepada sesembahan kepada Dewa Siwa. Iya. Misalnya candi Hindu, candi Buddha, candi Jago itu candi yang berorientasi kepada spiritual Jawa dalam hal untuk menambahi kaulan gustinya. Kalau kita melihat budaya-budaya spiritual budaya ini, jadi Putoromo, kita sebagai Putoromo kita menghargai budaya ini. Terlebih dalam rangka menghadapi era tantangan sekarang ini dengan adanya globalisme ini, kita harus menciptakan bagaimana budaya-budaya lokal dalam melanggar local wisdom ini harus kita selamatkan budaya Jawa kita. Itu sebagai putra Romo itu bagaimana Pak Ali kita sebagai untuk menyelamatkan budaya bangsa ini, terutama budaya Jawa ini Pak? Ya budaya spiritual, terlebih dalam budaya spiritual itu apa? Bagaimana kita nanti dalam mengelola kerukunan antar umat beragama. Misalnya dalam kegotong royongan ini misalnya, jadi saya punya gambaran di desa, misalnya banyak orang yang pokoknya hari Natal bersama, hari Idul Fitri kita mengucapkan hari Idul Fitri. Misalnya kita perongatan grebek suro, saling menghormati antar sesama anak bangsa ini. Gotong royong. Istilahnya memayu-ayuning buwono itu harus tetap dijalankan ya Pak Ali. Harus dijalankan sebagai menciptakan budaya spiritual ini dalam rangka melaksanakan budaya gotong royong. Sekarang misalnya gini Mas, budaya kita itu akan kalau kita nanti anak-anak muda dalam rangka mempertahankan budaya Jawa ini, kalau ini tidak diilhami betul, ini akan terkikis. Sekarang misalnya budaya adiluhur kita dalam hal budaya gotong royong misalnya, dulu itu kalau ada orang bikin rumah, misalnya bikin rumah atau itu kan ada sayan, budaya gotong royong itu. Ini sekarang mulai hilang, terutama untuk rumah di perumahan itu kan istilahnya juga udah nggak ada kayak gitu ya. Iya. Karena itu harapan saya kita sebagai Putoromo ini harus mempelopori bagaimana budaya gotong royong ini yang terkikis ini minimal kita harus mengawali sebagai anak bangsa ini minimal tingkat RT, tingkat anak muda. Mari kita gotong royong ini kita. Contohnya gini aja Pak Ali, sama ada hajatan yang selain tukang hajatnya itu kan ya tetap orang yang sudah sepuh terus yang muda-muda seperti saya ini kan ya rata-rata ya nggak bisa ya. Ya harusnya apa? Harusnya ini anak muda harus mempersiapkan diri. Dulu itu maunya ada hajatan misalnya Mas. Ini kita dalam budaya sayan kan ada.
Misalnya kita bikin jenang, Iya. kita bikin apa itu terop itu bersama-sama. Dan ini sudah nilai-nilai tradisi sudah hilang. Itu kan istilahnya menciptakan guyub rukun ya kan. Iya. Gotong royong, guyub rukun, dan itu kan mesti tambah raket ya Pak Ali ya. Bahkan penekanan budaya gotong royong dan guyub rukun ini kan sesuai dengan ajaran filsafat Romo, bahwa keguyuban yang abadi ini kita mulai terkikis. Lah, oke. kita sebagai putra Romo ini harus mengawali, Oke. harus mempelopori lagi dalam rangka mengawal gotong royong. Pasti kan yang terjadi di daerah, Mas. Ini yang kita merasa prihatin itu sekarang. Bayangkan sekarang itu kalau memang ini ada orang Bayen, sekarang sudah ada yang jagungan. Dulu kan gayeng dengan ada jagungan. Misalnya ada orang yang mendirikan rumah. Iya. Kita minimal kita harus sayang. Oke. Nah, budaya-budaya ini sudah terkikis. Kita benar prihatin ini. Jadi, itu kan termasuk istilahnya bisa termasuk spiritual juga, karena apa? Dengan gotong royong menjadi keakraban itu kan dalam hati kita kan semakin tenang, semakin tentrem gitu Pak Ali ya. Oke. Jadi dalam menjalin budaya spiritual ini tentunya sebagai putra itu kan nggak hanya ulang wuruk aja ya. Enggak. Jadi gini, salah satu ajaran Romo yang perlu kita jalankan dalam hal keguyub rukunan dan ketentraman ini, minimal dalam perilaku kehidupan sehari-hari, ini yang mulai terkikis ini apa? Sekarang kita dalam rangka melihat fenomena yang terjadi di sekarang ini, anak-anak muda ini sekarang yang namanya gotong royong kan sudah ada, kerja bakti sudah hilang. Ini mari kita mempelopori upaya gotong royongan. Iya. Terus gini Pak Ali, ditarik dari kita sebagai putra Romo dalam memahami ajaran Romo itu. Kita itu untuk membangkitkan semangat istilahnya gotong royong biar guyub rukun itu dalam kehidupan masyarakat itu, kalau dihubungkan dengan putra Romo itu sebaiknya kita gimana Pak Ali yang bagus itu Pak Ali? Yang budaya gotong royong itu minimal kita yaitu dalam pola mendirikan rumah ini minimal kita urunan. Iya. Dulu kan ada Mas urunan beli genteng, urunan anyaman gedek bersama. Iya. Nah ini kan sudah hilang. Iya. Kalau ini hari ini kita tidak memulai lagi, anak-anak cucu kita itu sudah budaya yang komersial ini kan sudah terjadi sekarang. Iya. Jadi anak-anak muda sekarang ini budaya hedonistik lah bahasanya. Jadi budaya koko di supermarket, di mall. Nah ini kan kacau ini. Iya. Kita akan terkikis dalam rangka kita melaksanakan budaya gotong ini sudah akan terkikis ini. Bukan hanya terkikis karena apa? Dengan banyaknya perkembangan teknologi yang semakin canggih hari ini sekarang itu misalnya budaya-budaya dengan menghormati orang tua sekarang nggak ada. Misalnya aja ini yang terjadi di masyarakat. Macam mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mengucapkan satu surah mana, hanya lewat HP ini. Iya. Ini kita mengkritisi Bapak, ini sekarang bagaimana juga menghormati sistem anjang sana itu sekarang mulai terkikis. Istilahnya gini, alah jadi meremehkan, alah sudah beri ucapan di HP aja lah. Jadi keakraban itu malah pudar dengan adanya itu. Dan ini harus kita sudahi Mas. Iya. Karena apa? Karena yang namanya budaya gotong royong, budaya untuk menghormati sesama, menghormati orang tua ini kan mulai terkikis. Iya. Karena itulah dalam hal kita sebagai putra Romo untuk menggembar ini sebenarnya medianya banyak. Sebenarnya apa? Ada ruang yang masih dalam hal mengabarkan budaya falsafah bangsa khususnya budaya Jawa atau falsafah budaya untuk menghormati ini sebenarnya ruangnya banyak sebagai ajaran putra Romo ini. Iya. Misalnya apa? Ya budaya tentang masalah anjang sana keguyub rukunan ini sebenarnya Senin Paingan kita sanjang ke. Iya, itu tentunya dalam berkehidupan antar sesama putra ya itu. Iya, ini harus dijalankan lagi kan apa? Kalau ini anak-anak muda tidak mengerti apa sih yang namanya Senin Pahing, apa sih yang namanya Sabdo Guyub Rukun, apa yang namanya sekarang itu
itu sabdo anu coroko. Lah, maka itu budaya untuk melakukan kaderisasi para putra supaya apa? Supaya anak-anak muda itu ngerti gelar ulang romo ini. Ini harusnya apa? Harusnya kita secepatnya membangun kurikulum kebersamaan dengan para bini sepuh bahwa bagaimana juga anak muda ini harus tahu sebenarnya apa sih yang namanya urang wuruk, apa itu pangandikan, dawuh, nyaromo. Ini anak-anak muda sekarang tidak tahu, Mas. Istilahnya biar tidak ada gap antara kadang sepuh dan kadang muda. Selain itu ulang wuruk juga biar bisa saling persepsinya itu biar sama gitu juga ya Pak. Iya, ini untuk menyatukan apa? Untuk menggelarkan budaya spiritual ini. Ini kalau cuma hanya diceritani kan tidak jalan. Iya. Harusnya apa? Ini menciptakan satu kurikulum bersama, duduk bersama, merumuskan bersama bagaimana ulang romo ini dalam rangka mengembangkan budaya spiritual ini bisa berjalan secara terus-menerus antara generasi ke generasi. Ini yang terpenting, gitu loh Mas. Hari ini kan banyak anaknya ini menurut saya, bapaknya itu bini sepuh putra romo, tapi anaknya kan tidak ngerti. Ya, banyak kan gitu. Ini kan kalau ini tidak secepatnya kita rumuskan bersama, sebagai anak-anak muda ini kita rumuskan bersama dalam hal mengembangkan ulang wuruk ini. Lah, mengembangkan ulang wuruk itu tanpa kita ada semacam apa itu kurikulum bersama, apa ya bisa? Iya. Itulah itu tantangan yang harus menyamakan persepsi ya Pak Ali. Enggak, menyamakan persepsi dalam rangka mengembangkan gelar urang wuruk otomatis sebagai generasi muda, sebagai penerus perjuangan para putra romo yang nanti yang tua ini, kita harus melakukan apa itu kaderisasi yang estafet, gitu loh maksudnya. Iya. Terakhir Pak Ali, pesan apa yang dapat jenengan petik dari ulang wuruk mengenai berbudaya sebagai putra romo? Jadi gini, pesan terakhir yang saya sampaikan kepada putra ini sekarang gini, budaya kegotong royongan dan budaya menghormati para bini sepuh itu kan semua hilang. Iya. Maka dari itu sesuai dengan sabdo guyub rukun, baik kita menjalankan guyub rukun yang abadi antar kadang ini, mari kita jalankan. Minimal kita memulai bahwa budaya gotong royong dan budaya untuk menghormati bini sepuh kita jalankan sebagai roh kita ajaran dalam ajaran putra romo. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah ini tadi ulang wuruk bersama Bobo Ali Mazhar, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua para pendengar channel Manunggal Rasa dimanapun Anda berada. Rahayu, Rahayu.